Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pribadi gua, Rizky Sanja Official. Salam hangat dari orang ber. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya di dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Malam ini gue bareng sama istri gue mau coba kenalin dulu. Assalamualaikum, saya Nancy. Halo. Hai. Oke, apa sih gue mau coba bikin pertanyaan-pertanyaan yang mau gue lontarin ke bini gue nih, ya kan? Jadi kurang lebih tuh gue mau bikin video Q&A nih sama bini gue. Jadi apa sih gimana sih kehidupan sebelum sama gua, sama kemudian setelah sama gue itu gimana gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja kali ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Pertanyaan pertama ya buat bini gua, enakan mana waktu masih single atau pada saat sudah nikah sama Mas? Pertanyaannya out of the box banget guys. Aduh, gue bingung nih mau jawabnya kayak gimana. Kehidupan aku sebelum menikah dengan kehidupan aku setelah menikah sebenarnya sama aja. Jadi ada plus minusnya guys. Nah, kehidupan sebelum menikah itu plusnya aku bisa kuliah sambil kerja, bisa main sama teman warawiri setiap hari, pulang kerja bisa main, bisa hangout dan lain-lain lah. Nah, kemudian pertanyaannya pusing nih gue. Takutnya setelah bikin video ini nanti jadi ngambek guys. Lakinya gitu kalau salah jawab ya. Nah, jadi gimana? Kehidupan sebelum menikahnya itu sih plusnya. Minusnya karena gue ngekos, jadi gue tidur sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Pokoknya hidup gue setiap malam sendirian lah guys. Mau tidur sendiri, bangun tidur sendiri. Itu kehidupan gue sebelum menikah. Jadi kalau misalkan disimpulin, lebih enakan mana? Waktu single atau sudah nikah? Kalau untuk enakan mana, ya gue enakan udah nikah lah. Karena ada yang biaya hidup gue. Tapi sebenarnya untuk saat ini memang aku lebih senang, lebih nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Tapi sebenarnya waktu kamu nyuruhin aku berhenti kerja, itu sebenarnya pusing juga, pusing jadi pikiran. Gue mau ngapain aja ya di rumah? Waktu itu kan gue belum punya anak tuh guys, gue sendirian aja di rumah. Suami gue kerja, jadi kerjaan gue tuh tiap hari cuman pagi nyiapin sarapan buat suami, terus siang gue tiduran, sore tinggal nungguin suami. Pokoknya kehidupan gue tuh dari pagi sampai sore cuma nungguin suami. Bosen ya maksudnya. Bosen. Jadi karena bini gue tuh sebelumnya memang wanita karir, dan setelah nikah sama gue selang berapa waktu tuh akhirnya gue memutusin untuk bini gue resign dari kantor. Jadi ya kehidupannya bener-bener kontras banget. Yang sebelumnya itu penuh dengan aktivitas, dan setelahnya itu bener-bener nungguin gue doang gitu ya. Itu bete banget. Itu bete banget pastinya. Gue juga kalau ada di posisi bini gue juga pasti bete. Yang kedua adalah yang kedua itu ketika lu dan married sama gue, sebelum lu married sama gue itu apa bedanya? Sebelum married sama... Ya, masa-masa waktu kita masih pacaran lah gitu. Bedanya apa? Di mana-mana nih ya guys, gue kasih tahu. Di mana-mana sebelum menikah dan setelah menikah itu romantisan sebelum menikah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau sebelum menikah kita minta apa aja tuh kayak diturutin, terus dimanja-manja, romantis banget gitu kan. Kehidupan setelah menikah itu kontras banget. Yang ada yang ada nih disuruh ke mana bentar, suruh ke ini, itu susah banget, apalagi nyuruh suami gue tuh susah banget gitu.
Ini out of the box banget sih, males gue jawabnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih menjajaki proses pacaran ataupun pengenalan sama pasangan ya, jangan sampai kejebak ya kayak bini gua. Jangan sampai kejebak. Jadi sebelum nikah tuh memang nggak ada perjanjian kayak nanti lu setelah menikah lu ini ya berhenti kerja gitu, itu nggak ada. Jadi gua bener-bener pas disuruh berhenti ya mau gimana ya, namanya disuruh sama suami, gue disuruh berhenti kerja ya mau nggak mau gue harus nurut gitu kan, karena kan mau gimana gue harus ngikutin imam gue gitu. Tapi di sisi lain kenapa suami gue ngambil keputusan itu kenapa ya? Karena memang kebetulan istri kan sempat ada habis operasi ya teman-teman, jadi dan istri beberapa kali sempat kolaps gitu pada saat pulang dari kantor, sehingga ya kita seminggu itu diskusi lah ya, dan akhirnya ya keputusan dari gue sendiri untuk nyuruh bini gue agar dia itu bisa bener-bener rehat full gitu, kurang lebih sampai dengan sekarang sih udah berapa setahun ya? Udah setahun tahun lebih ya, berarti terakhir bini resign dari kantor itu bulan Agustus tahun 2019 ya. Yes. Jadi kurang lebih tuh lewat sekitar 2 bulanan lah, 1 tahun 2 bulan gitu. Iya, kalau kalau dibolehin untuk kerja lagi sih gue siap banget untuk kerja. Boleh? Gimana ya? Kebetulan gue sekarang sudah ada baby, dan umurnya kurang lebih sekitar baru 4 bulan. Jadi kalau misalkan gue nyuruh bini gue untuk kerja sekarang sih gue sih siap-siap aja gitu lah, cuman mungkin kasihan sama baby gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah nunggu ya umur 6 bulan lah ya, 6 bulan ke atas, mungkin gue mau coba ngebuka hati untuk bisa ngasih restu lagi buat bini gue bisa kerja lagi gitu. Kasih restu guys, tapi yang mau nerima gue siapa? Keadaannya lagi corona. betul. Oke. Ya. Tapi ya pasti akan ada peluang lah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Apa ya? Pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang menurut gua itu apa ya? Favorit. Hal apa yang paling nggak disukain sama suami? Hal apa yang paling nggak disukain sama suami? Dalam hal apa nih? Semuanya apa aja yang nggak disukain gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Jadi harus jangan umum kayak gitu. Jadi harus lebih ke dikhususkan apa gitu. Dalam hal apa, makanan atau apa gitu. Dalam hal kebersihan. Kebersihan? Iya, kebersihan. Orang lu jorok nanya kebersihan. Oh my god. Gua emang betul guys. Jadi gua nggak begitu bersih banget, tapi nggak jorok. Orang dia jorok. Apa ya, kalau misalkan yang nggak disukai dari suami, contohnya apa aja coba? Semuanya deh pokoknya, apa aja yang nggak disukain. Mungkin contohnya suka kentut sembarangan. Nah itu salah satu. Yang nggak gue sukain dari suami. Yang nggak gue sukain dari suami itu emang iya dia suka kentut sembarangan, terus attitude-nya kurang guys. Jadi gue sering marah sama dia tuh kayak attitude-nya kurang, kayak makan ngecap itu, terus makan misalnya pakai sendok itu bunyi enggak ya? Enggak ya. Kalau makan ngecap mungkin iya, karena gue makannya cepet teman-teman. Terus kalau disuruh tuh lama banget, kayak nyuruh anak yang nggak ngerti lah. Pokoknya susah banget disuruh, molor-molor dulu alasan, terus pokoknya alasannya banyak banget. Terus yang nggak disukain lagi, dia paling nggak betah untuk disuruh ngomong. Itu nggak betah. Ya kan? Betul, itu satu tanggung jawab yang berat banget sih ya. Gue nggak ngerti sih kalau misalnya memang gue buat ngomong itu, gue sayang banget sama anak gue. Cuman ketika gue megang sama anak gue itu 1 menit itu kayak terasa kayak 1 jam gitu. Gue nggak ngerti apakah itu terjadi sama gue doang atau sama bapak-bapak semua ya gitu ya. Dia doang kayaknya guys. tapi kakak ipar gue juga kurang lebih kayaknya sama sih gitu. Dan gue tanya sama yang lain juga rata-rata semuanya pasti diandelin ke maknya gitu. Oke, kalau misalkan tadi lu udah sebutin, kamu udah sebutin yang nggak disukain. Oke, jadi mungkin
aku mau coba improve kali ya gitu. Jadi nanti gue coba bikin challenge deh gitu, hal-hal yang tadi lo nggak kamu bilang itu nggak kamu sukain, aku coba mau improve, kamu kasih challenge ke aku untuk kayak tadi makanya ngecap, kemudian kalau disuruh lama, kemudian suka kentut sembarangan gitu. Nanti kamu kasih challenge untuk beberapa poin itu. Oke, kalau misalkan tadi udah nggak suka, kemudian yang kamu sukain dari aku itu apa? Oke, apa? Yang aku sukain dari dia itu beda dari yang lain. Pertama, dia nggak suka main. Entah nggak suka mainnya tuh karena nggak punya temen apa gimana, gue nggak ngerti. Gue banyak temen guys, gue banyak temen. Tapi memang gue nggak suka, nggak banyak habisin waktu yang nggak ada manfaatnya guys. Nah, terus yang kedua, dia itu nggak ngerokok, nggak minum. Pokoknya nggak semuanya lah. Dia tuh nggak, dari hal-hal yang kayak gitu tuh dia jauh banget. Tapi ini sebenarnya hal positifnya dia, tapi gue rada-rada nggak suka tuh. Iya, hal positifnya dia, tapi gue agak nggak suka gitu. Gue senang sama pekerjaan yang dia lakuin, tapi gue rada-rada nggak suka. Dia kalau udah kerja itu bener-bener full. Kalau bisa 1 kali 24 jam, itu dia 1 kali 24 jam dia kerja. Oh my god, gue sering banget dikomplain dengan poin ini guys. Yes, gitu. Jadi alasannya ada aja kalau mau disuruh. Alasannya mau meeting lah, mau apalah, pokoknya banyak lah alasannya. Oke. Udah berapa? 3 pertanyaan ya guys ya. Udah 3 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa ya? Oke. Sekarang kita udah jalan mau hampir 2 tahun guys rumah tangga gue sama bini gue ini gitu. Kemudian alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sesuai dengan harapan gue gitu. Kemudian harapan apa yang kamu dalam impian kamu ya setelah kita berumah tangga 2 tahun ini, kamu punya harapan apa nih sama aku nih gitu yang belum terpenuhi? Gue berharap punya emas sebanyak-banyaknya. Oh my god. Emas guys. Nah jadi gini guys, kenapa gue pengen banget punya emas banyak? Karena menurut gue investasi yang paling bagus itu emas gitu. Karena semakin tahun harga emas itu akan semakin naik. Jadi dia nggak akan mengalami inflasi ya. Yes, bener banget, nggak bakal ada. Bukan mengalami inflasi ya. Inflasi pasti ada naik turun juga. Cuman emas itu selalu bisa harganya itu tidak akan bisa turun sampai di level tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak contohnya gue dulu di 2014 itu gue juga sempat invest emas juga gitu. Emas logam mulia ya teman-teman. Dulu itu kurang lebih harganya sekitar 300 gitu. Jeda 2 tahun, selang 2 tahun itu gue jual bisa jadi harganya 600 gitu. Cuman 2 tahun teman-teman. Nah, akhir-akhir ini bini gue itu bikin telinga gue tuh pedes banget gitu. Jadi tiap hari itu dia bilang minta uang buat beli emas, minta uang buat beli emas gitu. Sampai gue pusing banget gitu. Emang mau berapa sih yang kamu mau beli emasnya? Berapa ya? Pengennya sih ngumpulin sebanyak-banyaknya karena ada impian yang pengen gue capai. Yang pengen aku belilah intinya. Oke, impian apa itu ya? Mungkin nanti gue coba korek-korek lagi ya teman-teman, impian apa sih yang dimauin sama bini gue sampai dia ngebet banget teman-teman. Gue juga nggak tahu nih gitu. Akhir-akhir ini kok bini gue ngomongnya emas mulu, tiap hari ngupdatein harga emas teman-teman sama gue gitu. Jadi gue sambil meeting aja bini gue teriakin emas gitu. Coba. Tapi bagus dong, bagus daripada aku bilang Mas minta uang dong buat beli baju, buat beli apa. Kan lebih bagus minta uang buat beli emas. Iya betul lah, itu nabung. salah satu keunggulan bini gue juga sih gitu. Dia orangnya nggak doyan belanja temen-temen. Nggak doyan belanja. Terus jadi dia kaget pas gue mintain, Mas minta uang mas buat beli emas gitu. Kaget, kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini minta uang terus gitu buat beli emas? Kenapa gitu? Karena sebelum-sebelumnya ditawarin beli baju aja gue nggak mau. ternyata itu jawabannya teman-teman. Dia nggak suka boros-boros buat hal-hal yang tidak baik gitu. Bukan tidak baik ya, maksudnya hal-hal yang nilai investasinya itu nggak ada gitu. Lu beli baju, setelah lu pakai sebulan 2 bulan ya udah nggak bakal laku itu baju gitu. Oke. Udah berapa nih? Udah 4 ya? Yes. Udah 4 apa udah baru 3? 4 kayaknya deh. 4 kali ya? Oke, satu lagi teman-teman buat penutupan nih sebelum
uh, kamu masih cinta nggak sama aku? Ya iyalah. Pertanyaannya rasa sayang kamu masih sama nggak sama aku seperti kamu waktu kita masih bareng-bareng sebelum kita nikah gitu? Ya, rasa sayang sih sama, cuman karena udah ada baby jadi rasa sayangnya kebagi-bagi gitu. Kadang-kadang aku fokusnya ke baby aja gitu, tapi sayangnya mah tetep. Aku ngerasa sayangnya udah beda teman-teman gitu. Kenapa? Karena aku sekarang jadi sering banget telat makan, guys. Padahal emang pengen di diet gitu kan, pengen diet tapi makannya sehari cuma sekali gitu. Sebenarnya kan diet yang kayak gitu kan salah. Harusnya diet tuh nggak kayak gitu. Terus kayak gimana dong? Jadi pagi makan nasi dikit, siang makan nasi dikit, sore makan dikit, malam nggak makan lagi gitu. Kamu kan nggak makan cuma sekali. Iya sih, kemarin aku sempat beberapa hari itu makan satu hari cuma satu kali. Karena memang yang pertama itu karena memang malas. Yang kedua kebetulan Bini lagi fokus banget sama anak, karena anak lagi rewel beberapa hari ini gitu. Dijadiin alasan, padahal tiap hari udah ada masakan. Oke, pertanyaan gue udah selesai. Cuman mungkin gue mau ngasih apa ya? Jangan kali ya mau kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang sekarang itu masih menjajaki dunia pacaran gitu, sebelum nanti teman-teman mungkin memutuskan untuk bisa ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Oke, jadi bini gue dulu ya. Jadi bini gue mau ngasih apa sih pesannya buat teman-teman yang sekarang itu masih ta'arufan. Oke, apa? Ta'arufan apa pacaran? Oke, untuk teman-teman yang lagi pacaran lah gitu. Jadi jangan takut untuk menikah, karena menikah itu ibadah terpanjang, ibadah terlama. Nah, kalau ketika kita menikah itu pasti akan menghadapi berbagai masalah. Nah, tapi tergantung bagaimana kita menghadapi masalah yang ada gitu. Okay. Apakah masalahnya akan kita bikin rumit atau besar? Apakah masalah yang ada itu akan kita perkecil sehingga masalah itu akan hilang gitu. Jadi susah senengnya berumah tangga itu tergantung kita yang ngejalanin. Oh my god, gile pesannya dalam banget buat teman-teman yang sekarang masih pacaran ya gitu. Ya, jadi jangan takut untuk nikah, karena nikah itu ibadah. Cepet nikah teman-teman, karena nikah itu ibadah ya. Jalan rezeki teman-teman akan jauh ya kan, dibukain lebih banyak lagi gitu untuk teman-teman bisa menggais rezeki gitu. Oke, mungkin itu dulu dari kita ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel aku ya di Rifky Sanjaya Official. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like dan komen ya teman-teman ya. Kira-kira kalian pengen gue bikin apa sih sama bini gue ke depannya gitu. Yang pastinya adalah konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, semuanya, bye bye.